Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa huwa rabbus samawati wal ardin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa huwa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني وأخواتي في الله, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari sekalian jamaah musalla as-samad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Al-Faqih Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pagi ini kita sampai pada hadis yang ke-17, Al-Haditsus Sabi' Ashar. Al-Haditsus Sabi' Ashar, hadis yang ke-17. Al-Imam meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya di nomor hadis 1955, di nomor hadis 1955, datang dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Jadi musannif berkata, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَاحْسِنُوا قِتْلَةً وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ Zabihatahu. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh Allah telah menulis al-ihsan, segala sesuatu perbuatan dilakukan dengan baik, itu al-ihsan.
Sementara pengertian al-ihsan sebagaimana dalam hadis Muslim yang datang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pengertiannya gimana? Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah. Bentuk ibadah ini umum. Bentuk ibadah ini umum. Pengertiannya kembali seperti apa yang dituturkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Yani al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinah. Ya, ini ibadah. Al-ibadatu ismun jami', satu nama yang menyeluruh, satu nama yang global, atau satu nama yang universal. Ismun jami', likulli, untuk setiap ma yuhibbuhu Allah wa yardah, apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, minal aqwali wal a'mal, dari perkataan-perkataan dan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan, termasuk di dalamnya tindakan-tindakan, al-zahirati wal batinah, yang nampak, yang lahir, dan yang batin atau yang tidak nampak. Ini ibadah. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, untuk semua apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Nah, di sini tafsirnya, penjelasannya, bahwa ibadah itu harus memenuhi rukun dan syaratnya. Karena kalau tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka sama sekali ibadah tersebut tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa rukunnya? Berapa rukun ibadah? Itu syarat. Rukun itu syarat. Rukun. Ada berapa rukunnya? Hah? Ada yang nyebut tiga. Apa saja? Mahabbah, raja, khauf. Fahadal arkan al-mahabbah, al-khawf wal raja. Rasa cinta, rasa takut dan mengharap. Fahadal arkan wa kulluha min a'mali al-qalb. Semuanya itu termasuk dari amalan hati. Harus ada di dalam hati kita ketika kita beramal, ketika kita beribadah, apapun bentuk ibadahnya, saghiran kana au kabiran, baik kecil maupun besar ibadah tersebut. Maka harus ada ketika mengamalkannya di dalam hati al-mahabbah, al-khawf wal raja, cinta, takut dan mengharap. Ini rukun. Ya, cintanya tentu diserahkan kepada siapa? Allah. Takutnya kepada siapa? Allah. Mengharapnya kepada siapa? Allah. Semuanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Yang kalau dipalingkan akan terjebak ke dalam kesyirikan. Kemudian rukunnya, syaratnya ada dua. Yang pertama al-ikhlasu, yang kedua al-tiba atau al-mutaba'ah. Fahadal ini adalah syarat daripada ibadah. Nah, ketika ibadah, apapun ibadahnya, karena bentuknya global, semua yang diridhai oleh Allah itu harus terpenuhi
terpenuhi rukun dan syarat ini. Bila tidak, keluar dari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Keluar dari kecintaan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ibadah tersebut akan rusak. Ibadah yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, ibadah tersebut akan rusak. Bentuknya apapun, kecil maupun besar, baik amalan hati, lisan atau anggota badan. Bila tidak ada 3 dan 2, yakni 3 rukun, 2 syarat tersebut, ibadah tersebut rusak dan keluar dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari definisi ibadah. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ini ibadah. Ya. Nah, ihsan itu anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah yang terpenuhi rukun dan syaratnya tadi, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, yakni seolah engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Tidak harus di hadapan kitab Allah, tidak harus di hadapannya. Karena Allah fis sama. Mungkin kita membayangkan atau terbayangkan bahwa wajah Allah itu terlihat begitu besarnya di langit dan senantiasa mengawasi makhluknya. Karena Allah Akbar, Allah besar. Tapi antum jangan terpengaruh dengan fenomena-fenomena yang tersebar di media sosial bahwa di langit ada gambar mata gitu ya, ada gambar wajah. Jangan. Itu apa ya? Halusinasi. Bukan, itu bukan Allah. Wajah Allah, bahkan mungkin bumi ini tidak ada setitik debunya dari mata Allah kalau memang Allah memiliki mata. Wajah Allah itu besar. Besar. Bahkan lebih besar dari ciptaan yang paling besar dari yang Allah ciptakan, seperti arsy. Besar. Jadi jangan gambarkan, bayangkan bahwa Allah itu kayak di awan, itu tidak. Tapi memang Allah itu mengawasi dari atas. Itu yang kita bayangkan. Terbayangkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa diri kita diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau itu melihatnya. Tapi kalau seandainya sulit sekali terbayangkan Allah Azza wa Jalla, sulit sekali, maka fa'alam, ketahuilah bahwa fa'innahu yaraka, sesungguhnya dia Allah itu melihat engkau, yakni melihat kita. Dan itu pasti. Ya, itu pasti. Namun dari rangkaian penjelasan ini, dari rangkaian pengertian al-ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, semuanya disimpulkan dengan kalimat atau istilah muraqabah. Karena ihsan itu adalah muraqabah. Ihsan itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita tidak merasakannya, yakini dalam hati bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita. Allah itu senantiasa mengawasi kita. Itu ihsan. Itu ihsan. Nah, dikatakan di sini innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah telah menulis segala sesuatu ihsan, yakni ibadah kita harus dilandasi dengan ihsan. Segala sesuatu dalam ibadah ada ihsan di sana. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu meletakkan ihsan atau menulis ihsan, menetapkan ihsan pada setiap segala sesuatu fi atau la siyama fil ibadah, terlebih lagi dalam ibadah. Terlebih lagi dalam ibadah. Maka Allah pun telah meletakkan ihsan di sana. Namun yang jadi permasalahan di sini adalah ihsan ini adalah sifat. Disematkan kepada siapa? Kepada Allah atau kepada hambanya? Kepada Allah atau kepada hambanya? Kalau ihsan pengertian yang disebutkan tadi, inna anta'budallaha ka'annaka tarahu ila akhirih,
ihsan dalam pengertian tersebut disematkan kepada hamba. Sementara kalimat ihsan yang dimaksud adalah sifat Allah Azza wa Jal yang maha baik, yang selalu berbuat baik kepada hambanya, maka itu disematkan kepada Allah Azza wa Jal. Dari sini menunjukkan bahwa kalimat ihsan itu antara hamba dengan Allah berbeda. Kalimat ihsan antara hamba dengan Allah berbeda. Ihsan yang dimaksud untuk hamba adalah hamba ini senantiasa muraqabah, merasa diawasi. Ihsan bila disematkan kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah itu maha baik. Allah maha baik. Namun Nabi SAW dalam hadis ini memberikan contoh, memberikan contoh tentang ihsan. Di antaranya Nabi bersabda, "Fa'idza qataltum", apabila kalian membunuh. Nah, kenapa Nabi memberikan contoh pembunuhan? Karena membunuh itu konotasi atau ma yatabadar fi dzihn, itu sifat atau perbuatan yang keras yang tidak ada sama sekali kebaikannya, atau mungkin biasanya digunakan untuk ancaman-ancaman. Gua bunuh, kan keras. Ada ihsan, ada kebaikan di sana? Tidak. Tidak ada kebaikan di sana. Nah, Nabi memberi contoh ini ingin menyatakan bahwa terhadap perbuatan yang konotasinya buruk saja atau keras saja diperintahkan untuk berbuat baik. Kapan pembunuhan itu baik? Pertama, ketika dalam berperang dengan musuh. Bunuh musuhnya dengan baik. Bunuh musuhnya dengan baik. Yang kedua, ketika menyembelih binatang. Ketika menyembelih binatang, yang binatang ini digunakan untuk konsumsi kita, maka itu pun diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi ibadah-ibadah yang lainnya yang mungkin konotasinya bagi kita tidak ada kekerasan sedikit pun di dalamnya, itu tentu lebih aula lagi, lebih utama lagi kita berbuat ihsan. Dipahami di sini dipahami. Jadi termasuk kaidah, qawaid, pilar dasar bagi seorang muslim atau dalam Islam. Ketika kita melakukan ibadah atau melakukan segala sesuatu yang itu dianggap baik dalam Islam. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlata. Apabila engkau membunuh, perbaiki bunuhanmu. Perbaiki cara membunuhmu. Perbaiki cara membunuhmu. Jadi betapa samhahnya Islam, murahnya Islam dalam pembunuhan saja, dalam membunuh nyawa, menghilangkan nyawa dari makhluk, itu kita diperintahkan untuk berbuat baik. Nah, di antaranya adalah idza dzabhtum, jika engkau menyembelih. Idza dzabhtum, ini kalau dinisbahkan kepada hewan, menyembelih. Tapi kalau dinisbahkan kepada manusia, nggak mungkin kita sembelih, enggak. Kalau manusia paling memancung atau menebas. Karena dalam perang itu arahan yang paling utama dalam menebas adalah leher sebelum yang lain. Wa idza dzabhtum, jika engkau menyembelih, fa ahsinu dzibhata, perbaiki sembelihanmu atau perbaiki cara menyembelihmu. Perbaiki cara menyembelihmu. Makanya menyembelih itu tidak sembarangan.
Ya, alhamdulillah sebagian ikhwan kita, saudara-saudara kita mengajarkan bagaimana cara menyembelih yang baik. Ya, dalam rangka ihsan, dalam segala sesuatu, dalam cara membunuh. Ya, diajarkan di sana bagaimana cara membunuh. Di antaranya putus jalan makan, kerongkongan, putus jalan napas, tenggorokan, dan putus dua urat nadi. Putus jalan napas, kerongkongan, tenggorokan, putus jalan makan, kerongkongan, putus dua nadi, dua urat nadi di leher. Urat nadi di sini samping, kerongkongan dan jalan napas di tengah. Ya, kemudian dalam menyembelih, kalau bisa satu tebasan, enggak satu tebasan. Itu ihsan. Itu ihsan. Makanya ada latihannya itu. Ada latihannya. Di dalam qisas pun itu pun harus berbuat ihsan. Di dalam qisas, jika mungkin ada sebuah negeri menegakkan dalam pengadilannya qisas, itu pun juga demikian. Apa ihsan di sana? Kok bisa membunuh yang tentunya di dalamnya ada rasa sakit yang amat sangat, itu harus berbuat ihsan. Ihsannya adalah tidak boleh meninggalkan kesakitan dalam pembunuhan kecuali sedikit. Ya, karena meninggalkan kesakitan orang yang disembelih atau orang yang dibunuh itu penyiksaan. Dan menyiksa keluar dari definisi ihsan. Menyiksa keluar dari definisi ihsan. Hatta kita membunuh binatang yang diperintahkan dalam Islam untuk membunuh. Ya, untuk membunuhnya. Seperti apa? Membunuh oke atau cicak. Itu sekali bunuhan, jangan disiksa. Kalau memang binatang itu kan diperintahkan untuk dibunuh, ya tidak? Toke dengan cecak, ya, atau membunuh ular. Ular itu dibunuh, bukan dipelihara, dibunuh, ya, baik besar maupun kecil, kecuali kalau ada kepentingan penelitian dari lembaga-lembaga tertentu yang resmi dari pemerintah dalam rangka penelitian atau memelihara sebagai ilmu pengetahuan. Itu boleh. Tapi kalau memelihara hanya sekedar memelihara bersenang-senang, itu tidak boleh. Tidak boleh memelihara ular. Kalaupun dibunuh, bunuh dengan cara yang baik. Ya, terhadap binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, bunuh dengan cara yang baik. Dan mereka ketika dibunuh tidak boleh merasakan kesakitan yang amat sangat dan berkepanjangan. Kalau sakit tetap sakit, tapi tidak boleh berkepanjangan. Ya, tidak boleh berkepanjangan karena kesakitan berkepanjangan akan menyiksa makhluk tersebut. Ingat, di mata Allah ketika kita berbuat zalim kepada makhluk, apapun makhluknya, kita akan dibalas nanti di akhirat oleh Allah. Langsung Allah yang membalas. Kisasnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, kisasnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mengapa Anda membunuh binatang dengan cara menyiksa? Kemudian di antara berbuat ihsan adalah tidak boleh membunuh binatang yang dilarang dibunuh oleh Islam. Tidak boleh membunuh binatang yang dilarang. Dilarang. Ya, yang diperbolehkan untuk dibunuh saja kita harus berbuat ihsan, apalagi yang dilarang. Tidak boleh kita membunuh dan kita berbuat ihsan kepadanya. Ya. Fa idza dhabhtum fa'ahsinu dzibhata. Di antaranya itu memperbaiki, berbuat baik kepada binatang, berbuat ihsan kepada binatang, itu tidak meninggalkan rasa sakit yang amat sangat dan berpanjangan dalam pembunuhannya. Oleh karena itu, walyuhidda ahadukum syafratahu, dan pertajam oleh salah seorang di antara kalian senjatanya. Di senjata itu dipertajam. Tidak boleh membunuh binatang dengan benda tumpul. Ya, dengan benda tumpul.
Kalaupun benda tumpul langsung bisa mati ya nggak masalah. Tapi ini benda tumpul yang menyiksa tidak boleh. Atau senjatanya tumpul tidak tajam. Ya, jadi perbaiki senjata, karena senjata kalau tajam itu akan mempercepat pembunuhan. Ya, akan mempercepat sembelihan. Kemudian wal yurih dzabihatahu, dan dibikin senang. Yurih itu dibikin senang. Jangan ditakut-takutin, dibikin senang target atau objek yang akan dibunuh, yang akan disembelih. Ya, yang akan disembelih. Baik dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang ya tetap kita, bahasa kita ganas, keras, tegas gitu ya, dan bertenaga dalam membunuh. Kemudian jangan ditakut-takutin. Ya, jangan, bahasa kita ya, sekali bunuh-bunuh sudah, jangan takut-takutin. Bila perlu ketika mungkin masih dalam keadaan sekarat, dakwahkan qul la ilaha illallah. Umpama sebelum dibunuh nih, sebelum pedang ini menyampai ke lehernya dalam berperang, katakan qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Kalau tidak, tebas. Itu pun ketika masih sekarat, kalau seandainya tebasan kita itu tidak bikin langsung mati, masih sekarat saja atau masih bisa diajak bicara, ya, tetap katakan qul la ilaha illallah. Ini yang disebut dengan fal yurih dzabihatahu. Jadi jangan rasakan pembalasanku, tidak. Ya, tidak begitu. Rasakan pembalasanku, enggak. Tidak boleh, itu namanya tidak berbuat baik pada pembunuhan. Tapi katakan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ya. Sehingga ketika ia meninggal dunia dengan pembunuhan yang kita lakukan, dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ini yurih dzabihatahu. Yurih, memperbaiki, berbuat baik terhadap target yang dia sembelih atau yang dia bunuh. Demikian juga dalam qisas. Dalam qisas pun orang yang terdakwa yang memang ternyata hukumannya adalah hukuman mati, itu juga diberikan kesenangan sebelum dia dimatikan, sebelum dibunuh. Diberikan segala keinginannya. Apa keinginannya terakhir? Ya, perbaiki. Oh, saya pengen makan ayam, sediakan. Ya, sediakan. Perbaiki bagaimana mereka ketika mereka menginginkan di akhir hidupnya. Kemudian juga disuruh ucapkan setelah taubat, ucapkan la ilaha illallah, supaya di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, wal yurih dzabihatahu. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang mulia ini merupakan salah satu usul atau dasar di dalam Islam ketika bersikap terhadap manusia saat ingin mengakhiri hidupnya, atau bersikap baik terhadap makhluk ketika mereka menjadi objek bagi kita dalam pembunuhan. Apalagi tindakan-tindakan yang lainnya yang tidak terkait dengan pembunuhan, maka kita pun harus bersikap baik, ya, bersikap ihsan terhadap tetangga, terhadap keluarga, terhadap istri, suami, terhadap anak. Ini lebih utama untuk kita berbuat ihsan kepada mereka. Ya, lebih utama untuk kita berbuat ihsan. Dalam membunuh saja kita berbuat baik, apalagi dalam muamalah. Ya, dalam muamalah. Di antara pilar dalam muamalah adalah as-sidq, jujur. Ini yang hampir-hampir hilang di kalangan manusia. Wala siyama, terlebih lagi terkadang di kalangan ikhwan. Saat muamalah hilang jujurnya.
Ya, hilang jujurnya. Berarti dia muamalah tidak berbuat ihsan. Ya, bermuamalah tidak jujur. Ini hilang ihsannya pada diri mereka. Ya, apalagi objek-objek yang Islam memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepadanya. Tadi sudah disebutkan istri, anak, tetangga, orang tua, ya, orang tua, anak kecil, ulama, umara. Di sana ada, kita diperintahkan untuk berbuat ihsan karena Allah katabal ihsana ala kulli syai'. Oleh karena itu diperlukan dan sangat perlu, wajib kita mempelajari segala sesuatu yang Allah memerintahkan agar kita berbuat ihsan kepadanya. Ya, yang Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan kepadanya. Bisa dijadikan sebagai tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar." Ini akhir dari Jumat. Dalam surah An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Kalau ihsan pengertiannya tadi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Sementara adil apa? Pengertian adil. Ta'riful adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wada'u syai' fi makani atau ala makanihi. Wada'u syai' ala makanihi, menempatkan sesuatu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, lawan dari adil apa? Lawan kata adil, zalim. Berarti pengertian zalim apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Ya. Nah, dengan pengertian ini berarti kita makan nasi dicobek itu zalim. Makan nasi tapi dicobek. Karena alasan uang ngabisin sambel gitu. Zalim. Makan nasi dicobek. Kan cobek bukan tempat makan. Bukan wadah makan dicobek atau di wajan. Ngabisin nih, langsung dikasih nasi wajannya. Zalim. Tapi enggak, ini secara bahasa. Dosa ya enggak lah, masa enggak seperti itu. Yang dimaksud zalim di sini adalah dalam din, dalam agama, dalam berbuat baik yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam agama. Ya, berbuat adil kepada istri, berbuat adil kepada suami, berbuat adil kepada anak, berbuat adil kepada orang tua, berbuat adil kepada tetangga, berbuat adil kepada umara, berbuat adil kepada ulama. Adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan adil tidak harus sama rata. Nah, sebagian mereka menyangka mayatadadzar fi dhihnihi, apa yang terlintas dalam pikirannya, adil itu sama rata, sama rasa dan seterusnya, sama-sama. Lah, bukan itu. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena terkadang ketika kita meletakkan sesuatu pada tempatnya nggak rata. Bagaimana bisa diratakan? Ya, contoh. Kita punya anak 10. Tentu anak kan tidak barengan gitu, lahir 10 sama itu, enggak kan? Masa ada? Ya mungkin ada juga, kembar 10 juga ada, tapi ini muhal. Tentunya anak kita yang lahir satu-satu, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang barep,
sulung, ada yang bungsu atau ragil. Beda kondisinya. Ketika kita ingin memberikan kebutuhannya, apa sama? Tidak, beda-beda kebutuhannya. Letakkan pada tempatnya. Ya, ketika kita memberi jajan anak kita yang kelas 1 SD, ya, apakah sama memberikan jajannya kepada anak kita yang kakaknya yang sulung 1 SMA atau 3 SMA? Beda. Mungkin kakaknya bisa dikasih 30 atau 50 ribu atau mungkin 100 ribu. Yang kelas 1 nggak mungkin kita kasih 100 ribu. Buat apa? Kita kasih 5 ribu. Beda. Justru kalau kita sama nih, kamu kasih 100, kakaknya juga kasih 100. Zalim. Karena meletakkan sesuatu pada bukan pada tempatnya, zalim. Buat apa anak bawa uang banyak-banyak yang dia akan hamburkan sia-sia. Sementara kakaknya yang sulung kadang dia memiliki kebutuhan dari uang tersebut, tahu tuh beli pulpen, beli buku atau beli kebutuhan belajarnya dan seterusnya. Dia lebih membutuhkan biaya ketimbang adiknya. Diletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak harus sama rata. Tidak harus sama rata. Dan ini harus kita ajarkan dan tanamkan kepada anak-anak kita supaya tidak iri. Karena di antara iri muncul antara satu dengan yang lainnya disebabkan memiliki pengertian adil itu sama rata, sehingga timbul iri dan dengki. Wah, dia dikasih 100, masa saya dikasih segini? Kan kita sama-sama anak, akhirnya berantem. Nah, ini salah di dalam memberikan pengertian adil. Nah, ini pun juga berjalan pada ranah politik, ranah yang lainnya, semua letakkan pada tempatnya. Demikian juga dalam ayat surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, berbuat muhsin. Demikian juga dalam ayat surah Al-Qasas, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Nah, di sini ada kalimat ihsan yang dinisbahkan kepada manusia dan dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi sebagaimana diterangkan di awal. Wa ahsin, ini perintah, dan berbuat ihsanlah, perintah Allah kepada manusia. Ini ihsan yang disematkan kepada manusia. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ini ihsan yang disematkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ihsan bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara ihsan manusia dengan ihsannya Allah berbeda. Antara ihsannya Allah dengan ihsannya manusia itu berbeda. Ihsannya manusia sebagaimana telah diterangkan di awal. Sementara ihsannya Allah itu tidak terbatas. Ihsannya Allah itu bagian daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini menunjukkan bahwa sama sekali Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Hatta dia kufar. Allah ketika memberikan hukuman kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang durhaka yang lainnya berbuat dosa, memberikan hukuman pada mereka bukan kejam, bukan zalim, tapi Allah memberikan dengan keadilannya, memberikan hukum kepada hambanya yang berdosa dengan keadilannya. Berbeda ketika Allah memasukkan hamba ke dalam surga dengan apa ya? Dengan rahmatnya. Sama sekali tidak ada kaitan dengan amal. Amal itu bagian daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, amal itu bagian daripada rahmat Allah. Ketika kita mengatakan bahwa buat apa kalau gitu kita beramal kalau Allah masukkan surga dengan rahmatnya? Lah, ketika antum meninggalkan amal, meninggalkan berbuat baik dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, antum telah meninggalkan rahmat Allah, yang dengan rahmat itu Allah masukkan ke dalam surga. Karena al-a'mal, amal-amal yang disyariatkan dalam Islam
berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, itu rahmat Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi itu rahmat Allah. Ya, Islam agama yang kita anut ini adalah rahmat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran yang dikatakan dengan apa? Rahmatan lil alamin. Ini rahmat Allah. Agama yang diturunkan Allah itu rahmat. Sehingga ketika manusia berbuat baik dengan agama, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga dengan rahmatnya, bukan dengan amal. Itu paham. Jadi jangan mengatakan, ya udah kalau gitu kalau kita beramal, Allah masukkannya dengan rahmat. Tidak. Anda tidak beramal, justru akan dihukum oleh Allah karena Anda meninggalkan rahmat Allah. Anda meninggalkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan rahmat Allah bukan hanya sekedar amal, tapi rahmat Allah itu luas. Yang mencakup dan tidak terbatas, yang mencakup hal-hal yang mungkin kita tidak bisa menjangkaunya. Nah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini nas yang tegas dalam surat Qasas ayat 77, nas yang tegas bahwa Allah memerintahkan ihsan, katabal ihsana ala kulli syai. Ya. Jadi hadis ini sebagai tafsir tentang ihsan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian di antara mengapa hadis ini sebagai pilar atau usul dasar kita dalam beragama, hadis ini bagian daripada usul-usul muamalah, dasar-dasar muamalah kepada manusia, atau kalau kita mau katakan dasar hablum minan nas. Hablum minan nas. Ya, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini membawa tanggung jawab dua arah. Tanggung jawab kepada Allah yang kita sebut dengan hablum minallah, dan tanggung jawab kepada manusia yang kita sebut dengan hablum minan nas. Ya. Dan semuanya sudah diatur dalam Islam. Semuanya sudah diatur dalam Islam. Tanggung jawab ini akan dimintakan, ya, akan diminta oleh Allah Azza wa Jalla nanti di akhirat. Dua tanggung jawab ini, dua tanggung jawab kepada Allah dan dua tanggung jawab kepada manusia. Makanya ketika penciptaan awal untuk tanggung jawab kepada Allah, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, illa liya'budun. Ini tanggung jawab kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara tanggung jawab pada manusia apa? Dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini tanggung jawab kepada manusia. Khalifah. Ya, khalifah yang harus menjadi maksud bukan, wah kalau gitu kita harus jadi pemimpin. Tidak. Khalifah dari kata khalafa yakhlufu, khalifatan, mengganti. Ya, mengganti, saling bergantian. Saling bergantian. Yang tua diganti oleh yang muda. Demikian seterusnya rotasinya. Yang tua diganti oleh yang muda. Yang tua mati, yang muda naik. Ini yang disebut dengan khalifah, bergantian. Bergantian dalam hal apa? Dalam mengurus bumi, dalam mengelola bumi. Tapi terkadang manusia melampaui batas mengelola buminya, ya, sampai bumi itu rusak. Nah, ini yang dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, tanggung jawab di hadapan manusia adalah sebagai khalifah, sebagai wakil atau sebagai pengganti. Ya, sebagai pengganti untuk mengurusi urusan manusia, untuk mengurusi urusan manusia. Ya, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan amanahnya. Ya, nah ini dua tanggung jawab, dua tanggung jawab yang kita keduanya diperintahkan untuk berbuat ihsan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
faedahnya? Yang pertama, yanbaghi al-ihsanu ila kulli khalq. Sepantasnya atau selayaknya berbuat ihsan kepada setiap makhluk. Ini kalau kita menambahkan bukan hanya makhluk saja, kita berbuat ihsan kepada Allah. Bagaimana yang sudah disebutkan tadi, bahwa tanggung jawab itu ada dua, tanggung jawab pada Allah dan tanggung jawab kepada manusia. Kalau kita bahasakan tanggung jawab vertikal dan tanggung jawab horizontal, itu bahasa keren itu. Ya. Tanggung jawab vertikal yang ditanggung jawab kepada Allah dan tanggung jawab horizontal, tanggung jawab terhadap sesama manusia. Ini selayaknya kita berbuat ihsan di dalamnya. Berbuat ihsan terhadap tanggung jawab. Apapun bidangnya, apapun jabatan yang kita miliki, ya, hatta jabatan yang paling rendah sedikit pun, jadi tukang sapu, tanggung jawabnya berbuat ihsan di sana. Ya, jadi OB, apalagi jadi pimpinan, direktur, jadi presiden direktur, ada tanggung jawabnya. Semuanya itu amanah yang akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, wajib kita berbuat ihsan. Hukumnya wajib, bukan hanya selayaknya, tapi wajib. Karena Allah telah menetapkan berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala dalam kitabnya Al-Afnan Nadiyah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan yajibul itqanu fi kulli al-a'mal. Wajib itqan. Itqan itu mungkin atau yakin, pasti, tegas, tidak ragu-ragu. Ya, itqan itu yakin, pasti, tegas, tidak ragu-ragu dan tidak abu-abu. Itu itqan. Yajibu itqanu fi kulli a'mal, pada setiap amal, pada setiap perbuatan, pada setiap tindakan, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh abu-abu. Harus yakin, harus pasti. Sehingga dengan kepastian kita bisa berbuat ihsan. Bagaimana kita akan bisa berbuat ihsan kalau kita abu-abu, ragu-ragu, tidak jelas? Gak bisa kita berbuat ihsan. Dalam tindakan, dalam amalan pun demikian. Makanya wajib kita berilmu dengan apa yang kita miliki dari amal. Wajib, supaya kita bisa berbuat ihsan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Iya, kalau setiap bidangnya, hatta kita miliki tadi jabatan terendah sebagai tukang sapu atau OB, office boy, untuk ngurusinnya, untuk kerjanya kan kita butuh ilmu. Harus ada kepastian, harus pasti dan harus ketidakjelasan atau ragu-ragu atau abu-abu itu ditinggalkan. Mana dalilnya? Pernah kita baca hadisnya. Waman ittaqa syubuhati faqad istabra'aha lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Nah, di sini hukum asal syubhat, hukum asal ketidakjelasan, hukum asal ragu-ragu harus ditinggalkan. Tidak boleh dia masuk ke dalamnya. Wah, ragu-ragu nih kita nih gimana? Udahlah masuk aja dulu, nanti kita nggak bisa. Harus tinggalkan. Karena hukum asalnya ragu-ragu kita menghadapi sesuatu, tinggalkan. Hatta mungkin bukan perkara ibadah, bahwa kita ingin safar,
Tapi ada ragu-ragu, kita udah ragu-ragu nih gimana nih? Safar apa enggak nih? Jalan apa enggak? Kalau ragu-ragu seperti itu, betul jangan, batalkan. Tinggalkan. Ya, harus yakin. Kalau yakin kita akan sampai pada tujuan. Kalau ragu-ragu bahaya. Ya. Dan Islam sudah mengajarkan demikian bagaimana menghadapi hal-hal yang tidak jelas, menghadapi keraguan. Islam sudah mengajarkan. Hukum asal keraguan harus ditinggalkan. Tidak boleh masuk ke dalamnya. Udahlah jalan aja dulu, nanti setelahnya baru kita enggak. Tidak bisa. Ya, pasti jelas baru jalan. Ya, baru jalan. Nah, kemudian yang ketiga, yang bagi al-isra'u fi izhaqin nufus allati yubahu izhaquha ala ashalil wujuh. Kata Syekh, selayaknya kita untuk menyegerakan, Isra itu menyegerakan atau melakukan dengan cepat di dalam menghilangkan nyawa. Di dalam menghilangkan nyawa yang diperbolehkan untuk dihilangkan. Ya, yang diperbolehkan untuk dihilangkan dengan cara yang paling mudah, ashalul wujuh, dengan cara yang paling mudah. Jadi dalam menghilangkan nyawa, baik itu manusia atau mungkin binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, maka hilangkan dengan cara yang cepat. Karena kalau tidak cepat, binatang itu akan tersiksa. Nggak boleh kita menyiksa makhluk Allah. Kemudian juga membunuh makhluk Allah tidak boleh dengan cara dibakar. Dengan cara dibakar tidak boleh. Karena hak membakar hanya hak Allah Azza wa Jalla di neraka. Ya. Membunuh hewan yang diperintahkan untuk dibunuh juga tidak boleh dibakar. Dan membakar makhluk dengan niat tujuan membunuh, dia telah keluar dari ihsan. Karena dilarang kita membakar cicak, membakar tokek, membakar tikus, apalagi membakar binatang yang tidak diperbolehkan untuk dibunuh, membakar semut dibakar, masya Allah. Diusir saja semut kalau memang mengganggu rumah, usir saja. Kan di sana sudah ada metode-metode atau alat-alat yang canggih, pakai kapur, jangan dibunuh. Ya bilang, katakan kepadanya, sebagaimana Sulaiman juga pernah berdialog. Mungkin kita nggak ngerti bahasanya, tapi bilang, wahai semut, ini bukan tempatmu. Bilang, kalau Allah memberikan itu, Allah mengizinkan, semut akan paham dengan perkataan kita. Terhadap manusia, terhadap kucing juga terkadang. Kan kucing kalau kita lagi makan, kucing gangguin kaki kita itu. Wow. Bilang, ini belum ada jatahmu, nanti nanti saya kasih kamu jatahnya kalau sudah selesai. Nempel aja gitu kan, kemudian naik ke sini minta, ya Allah, kasih pada tempatnya nanti sebentar. Bicara dengan binatang boleh, berbuat ihsan padanya. Bicara dengan binatang, ya. Bicara. Kemudian mungkin kita lagi digonggong sama anjing gitu kan, lewat digonggong. Kenapa kamu gonggong? Apa salah saya? Katakan. Ntar kita dianggap majnun. Loh, kita bicara dengan makhluk Allah. Ya, terlepas dia mengerti atau tidak. Dia menggonggong karena dia mengerti kita. Ya kita juga harus mengerti dia gitu. Dia mengerti kita, mungkin dia waspada ya kan? Waspada, dia menggonggong kita, dia waspada karena mungkin ingin dianiaya atau mungkin kita ingin berbuat buruk, dia waspada, akhirnya dia menggonggong. Dia mengerti kita, dan kita juga mengerti dia. Tanya, kenapa kamu gonggong? Apa salah saya? Ya kalau seandainya di hadapan manusia mungkin kita dianggap majnun, tapi memang itu berbuat ihsan. Ajaknya bicara. Ya, jangan malah ditakutin ke batu, jangan. Itu tidak berbuat ihsan. Gonggong, ambil batu, kabur dia hajinya. Itu berarti tidak berbuat. Katakan padanya, kenapa kamu menggonggong saya? Kenapa kamu menyalak kepada saya? Gitu ya. Atau pada kucing, kita juga berbicara dengan baik. Pada kucing,
yang binatang-binatang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Kalau binatang-binatang diperintahkan untuk dibunuh, katakan padanya, pada cicak, tokek, atau mungkin kecoa atau tikus. Di sini bukan tempat kamu, pergi sana. Kalau tidak saya bunuh. Allah perintahkan untuk kamu untuk dibunuh. Begitu. Kalau mereka mengerti, mereka hilang dari rumah kita. Ya, dan ini sudah saya lakukan. Setiap ada tikus, kenapa kamu sini? Ini bukan tempat kamu, sana pergi. Ini yang bisa sebentar. Di antara faedah dari hadis ini yang keempat, yaitu dalilun ala rahmatillahi wa samahatil Islam. Hadis ini merupakan dalil atas rahmat Allah, ya, di dalamnya ada rahmat Allah dan kemurahan Islam. Ya, kemurahan Islam yang akan mewariskan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil atas rahmat Allah dan kemurahan Islam. Mimma yuritu al-mahabbatu lillah, dari apa yang mewariskan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di antara lawazim, tadi sudah disebutkan ya, lawazim ihsan itu al-mahabbah, cinta, mencintai sesama makhluk. Ya, ini beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Telah masuk beberapa